Nah, jadi perdebatannya luas, perdebatannya tidak tepat sasaran, kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya dua tim, misalnya ada tim pro gitu ya, tim pro bilang kita mainnya di sini ya, batasannya ini loh mosinya. Tetapi misalnya mosi itu terlalu runcing atau too narrow, kalau misalnya runcing sekali itu tidak mungkin bisa diperdebatkan. Atau mosinya terlalu luas define-nya itu juga tidak bisa diperdebatkan, kayak gitu. Ada kalanya ketika tim pro tidak mendefine atau memberikan limitasi, di challenge motionnya oleh tim kontra, oposisi. Jadi kalau misalnya tim pro bilangnya kami membatasinya ini di sini ya, meskipun dari tim kontra sudah apa tuh namanya case build, udah case build di luar, terus yang hasil case buildnya tidak mendukung apapun ketika perdebatannya mulai, mau tidak mau, suka tidak suka harus main di limitasi itu. Kalau selama limitasinya bisa diterima, paham ya? Itu namanya debate. Kalau misalnya tim pro-nya mainnya di timur, tim kontranya di barat, itu tidak ada kesepakatan. Jadi kalau di dalam debate itu yang kita mau adalah solusi apa yang ditawarkan. Makanya mekanisme debat itu banyak sekali, kan? Mekanisme debat itu ada propose, kan? Ya kan? Saya rasa udah paham semua lah ya kalau kita bicara mekanisme debat. Nah, kemudian tuh misalnya ya yang dari yang contoh yang satu tadi, misalnya tentang apa sih ini? Mestinya latar belakang keluarga tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa, misalnya. Itu kan bisa dilihat dari contoh ya, itu tuh kalau misalnya mendefine mosi itu jangan kita artikan kita tuh hidup di zaman baheula ya, seperti yang kayak gadget tadi nih, yang masalah gadget ya, masalah teknologi tadi tuh kan bisa dibatasi tuh, kita tuh greget gitu ya. Coba teman-teman tuh mikir, kalau misalnya kita bahas masalah teknologi tuh, teknologi yang kayak mana? Pertama, cara bacanya tuh membaca tuh yang kayak mana bacanya? Teknik baca seperti apa? Bacaannya tuh macam mana? How to gimana caranya kita ngeblok si AI? Aplikasi apa yang bisa membuktikan kalau mahasiswa ini nih menggunakan AI atau apapun itulah? Bisa kan? Misalnya gini ya, teknologi nih yang paling latest lah ya, yang tadi barusan ya, yang paling barusan sekali nih masalah baca. Oh, saya dari pro, saya mau batasi kalau teknologi yang kita gunakan di sini ini yang maksudnya yang berdekatan sekali dengan kehidupan siswa ini kan sebenarnya medsos. Jadi kita ngebahasnya misalnya di Instagram atau X atau apapun itulah. Terus yang lagi happening ChatGPT gitu-gitu kan. Oh, nanti itu kita bilang, oh dari ChatGPT itu kita bisa nge-track loh ChatGPT itu dari Turnitin, dari banyak kan. Besti, are you here? Nah, jadi tuh malah tuh kesannya tuh teman-teman yang tidak mendukung itu tuh jadi misalnya bilang gini, kok kita harus pakai gadget ya? Kok kita harus, kan kita kan hidupnya sekarang kan? Kita kan hidupnya sekarang, which is gadget tuh ada. Dan itu tuh memang teknologi itu didukung dengan teknologi membaca, dan AI itu sekarang eksis. Jadi bukan berarti kita tuh harus misalnya menepikan handphone, paham nggak maksud saya? Oke ya, itu yang paling ini. Nah, terus kembali lagi yang nomor satu tadi itu kan tentang latar belakang keluarga, contohnya ya. Itu bacalah, misalnya kita mikir, oh homogenitas keluarga. Percayalah, misalnya kita dari keluarga itu pasti mereka tuh terbentuknya homogen. Misalnya